kita mau sharing, saya ajak istri saya untuk berdua kita sharing apa sih yang kita lakukan. Mungkin dari awal juga beberapa kesepakatan kita belum pernah dibicarakan lebih baik waktu kita nikah. Mungkin kita punya mimpi masing-masing, Bapak Ibu ya. Saya jarak jauh tadi saya cerita, saya di Jakarta, kemudian istri masih di Surabaya, kita nikah di tahun krisis 98. Jadi krisis 98 itu lebih mengerikan karena ada kerusuhan ya, bukan penyakit seperti hari ini. Yang mengerikan orang nggak berani keluar rumah karena ada kerusuhan. Nah, yang mengalami tentu tahu ya betapa menegangkan, nggak kalah hebat dari COVID sekarang. Dan di tahun itulah kita sepakat menikah dengan tanggal cantik yang sudah kita pilih, yaitu 12/12/98. Siapa tahu bulan Mei ada kejadian besar di Indonesia, ya presiden harus turun, ya kerusuhan yang besar, dan krisis yang berkepanjangan, semua uang kami, investasi kami, habis semuanya. Nah, itulah tantangan kita mau nikah jalan terus atau tidak. Nah, itu yang perlu dibicarakan, ya. Nah, kita akan dengerin bagaimana Bu Astuti waktu itu, istilahnya saya udah cerita, ini semua investasi udah nol lagi. Dan waktu itu dia berkata, luar biasa, zaman itu masih ada yang diajak nikah ngomongnya, ya udah kita mulai dari nol lagi ya. Sekarang kayaknya hanya ucapan yang kita dengar di pom bensin. Mas mulai dari nol ya Mas ya. Cuma di pom bensin ya. Diajak nikah juga belum tentu mau tuh mbaknya di pom bensin ya. Kalau kita tidak punya uang tapi yang punya utang kan gawat banget ya. Oke, Bu Astuti mungkin bisa sharing gimana waktu kejadian seperti itu, planning kita, tujuan kita tetap jalan akhirnya sehingga diputuskan mau tetap menikah gitu kira-kira. Apa yang menjadi pencapaian, mimpi, kita mulai dari nol membangun keluarga kembali dari rupiah yang mungkin habis, tabungan kita habis. Oke, bisa masuk ke mic-nya? Mikrofon. Oke, ya. Sudah dengar ya suara saya? Jelas? Jelas, Bu. Menggelegar? Sangat. Iya, Silakan. kalau suami saya kan lembut ya, jadi jangan kaget ya. Kalau suara saya itu selalu menggelegar ya. Ini nanti maafkan kalau saya goyang-goyang terus. Nah, oke. Ya, kalau masalah yang di awal menikah, jujur aja kalau sebagai perempuan, coba ya saya juga bertanya kepada seluruh perempuan di sini, kalau mau menikah pilih mana? Pesta apa enggak pesta? Pesta dong, Bu. Ya, baju nikahnya ya toh, baju nikah yang berbunga-bunga seharga 5 juta atau yang cuma 500.000, pilih mana? Berbunga-bunga. Nah, kalau mau disuruh milih ya jelas pesta lah ya, bunganya yang ciamik, hotel yang ciamik. Tetapi waktu saya tahu kondisinya Juwono, saya tuh nggak mau gini ya. Oh iya, pesta, terus hihaha, ketawa ke TV, foto bergaya-gaya. Habis itu tamu-tamu pulang saya nangis-nangis gara-gara utang semua, gesek kartu kredit. Nah, tetapi kalau kita menikah, namanya juga menikah dengan saya, ya menikah dengan keluarga saya. Loh, kalau keluarga saya ya bilangnya begini, kamu tuh goblok banget sih jadi perempuan. Sudah menikah cuma 1 kali, mau-maunya enggak pakai pesta. Cuma di gereja tok, habis diberkati makan nasi kotak lagi. Terus ngapain gitu kan? Bukan nasi kotak ya, snack kotak gitu kan ya. Jadi waktu itu saya pokoknya di brainwash, diintimidasi, jangan mau kalau pinter tuh harus pesta. Ya, terus akibatnya terus saya bilang loh, saya bilang sama keluarga saya, jadi gini ya, kalau ke keluarga saya jubirnya saya, kalau ke keluarga Juwono jubirnya Juwono. Jadi saya bilang sama keluarga saya yang enggak mau kok. Bukan memang aku enggak mau kok, aku maunya cuma yang sederhana, gini kono. Tetapi karena keluarga saya itu memang kita tuh akrab ya, akrab, hangat, dan saling terbuka, jadi mereka bilang, pokoknya nggak bisa, kita meeting keluarga besar, kalau nggak usah menikah. Wah, dalam hati gini, ini mau menikah aja kok ruwet ya, yang menikah saya, yang ruwet sana, gitu kan ya. Tapi karena daripada ribut dan semua keluarga tidak mau datang kan repot ya, kita harus minta blessing. Jadi saya ngomong sama Juwono, terus dikumpulkanlah rame-rame semuanya, ya enggak apa-apa. Jadi saya list ya kan, kalau memang mau pesta boleh ya. Kalau mau pesta boleh. Saya ini kurangnya ABCD. Jadi saya langsung bilang, ya Au tuh paman ya. Paman kamu lah pinter foto ya kan ya, yang foto kamu ya. Au tuh Mercy-mu bagus loh. Jadi kamu bisa minjemin aku Mercy toh. Jadi daripada aku naik Avanza, apa naik Kijang kan enak, bagusan naik Mercy. Terus dia ngasih Mercy-nya, yang satu kasih ininya, satu kasih bunganya, gitu kan ya. Ada yang sampai gini, siapa yang belum giliran? Loh aku belum. Lah itu yang luar biasa di keluarga saya ya. Nggak dapat giliran tuh kan sebenarnya berbahagia.
soalnya kan tidak menyumbang, irit, istilahnya irit. Di keluarga saya enggak. Kalau kamu enggak nyumbang, artinya kamu itu enggak kebagian hoki, harus nyumbang. Loh saya belum. Saya bilang ya sudah, kan ini sudah yang lainnya sudah terpenuhi. Itu baju mantanmu belum. Jadi 3-4 orang urunan baju kemanten saya, makanya baju pengantin saya itu luar biasa karena kenapa? Hiasannya fresh flower. Ya, tapi ya semuanya dikasih orang. Cuman ya teman-teman ya jujur aja ya. Waktu menikah setelah dari keluarga saya selesai ya, jangan niru saya loh ya. Ini kan semuanya dikasih orang ya. Kalau keluarganya semua mau. Coba masa pandemi kamu meeting pakai Zoom. Saya mau menikah loh ya. Pesta gitu. Ada yang mau urunan? Kalau enggak langsung leave room semua ya kan? Leave meeting all. Bye-bye gitu kan? Nah, terus saya bilang sama keluarganya Juwono, nih Nyoh, wes Koju wes oke ya, semuanya sudah oke, ada pesta gini-gini. Terus Juwono ngomong dong sama papanya. Koju tuh kalau papa lu boleh diomong no ndak? Ya, jadi saya harus berkata kepada keluarga saya, Astuti, ke keluarga Astuti, ini kesepakatan yang kita bangun. Jadi setelah kita sebenarnya waktu sepakat kita hanya di gereja aja, itu juga kita ngomong kami sepakat. Nah ini penting ya. Tapi ternyata kan ada permintaan dan akhirnya dari keluarga istri mendukung luar biasa. Jadi saya tinggal cerita ke papa saya. Singkatnya, puji Tuhan ya kita akhirnya sewa hotel walaupun hanya makan malam keluarga ya, itu pun tapi ternyata teman-teman bocor juga, ada yang tahu loh nggak di gereja aja ya, ada di hotel, malam itu rame banget tapi kita deg-degan banget ya, masa nggak dikasih makan udah datang gitu istilahnya. Jadi malam pertama ya undangan 20 meja yang datang 425. Coba nggak ndredeg gimana itu dari budget sampai akhirnya adik saya punya ide. Sudah, kasih aja nasi goreng, bakmi goreng, bihun goreng, mantu. Jadi dikasih daging, jadi supaya semuanya karbo, pokoknya kenyang. Nggak banyak-banyak, pokoknya kenyang. Gitu. Iya. Waktu merit. Ya, seneng waktu semua tamu hadir, kita foto-foto, hai. Tapi sambil salaman tuh doa-doa, mudah-mudahan angpaonya banyak. Gitu. Acara malam pertama kami terus terang buka angpao. Bapak Ibu teman-teman nggak enak. Yang belum nikah ya, saya belajar ngajar. Coba di planning dengan baik, jangan kayak kita ya, itu deg-degan nggak bisa cuman cerita itu katanya malam pertama ya. Kita buka. Iya, malah jangan bilang gini, puji Tuhan loh Pak, berarti Bapak dan Ibu tuh diberkati. Ya, kami diberkati, yes. Tapi jangan meniru kejadian yang sama. Tuhan, kalau Juwono dan Astuti diberkati, maka aku juga diberkati, maka aku akan meniru cara yang sama. Maaf ya, dulu zaman bukan pandemi, sekarang pandemi beda. Ya, tadi teman-teman tolong no, we just share. Lain kali hari ini kita belajar, kita mau plan supaya waktu merit, kita merit dengan senang, dan malam pertama juga jadi malam yang senang, bukan malam ngitung angpao, ya. Ya, next ke you. Untungnya kita diskusi ya, karena tujuan yang segera jangka pendek, kita menikah, ternyata ada kejadian krisis, kita harus berubah istilahnya kan ya, berubah. Termasuk kita beli sesuatu misalnya untuk beli mobil atau beli rumah, waktu itu kita juga nggak mau ngutang, dan akhirnya waktu kami sepakat berdoa menunda, ini kuncinya Bapak Ibu ya, kalau kita istilahnya tidak sepakat, ini dengan pasangan ya, tidak boleh ambil keputusan. Karena keputusan yang diambil di tengah ketidaksepakatan, biasanya keputusan yang salah. Jadi bagaimana kuncinya? Kalau tidak sepakat, harus ditunda. Nah, ditunda itu bisa dua ya. Tiba-tiba Tuhan bisa kasih jalan keluar yang berbeda, atau kita yang berubah, ambil keputusannya nggak usah begini deh, ya. Begitu aja seperti itu. Ini yang penting ya. Jadi menetapkan tujuan, diskusi dengan baik penting. Kemudian kalau belum sepakat harus ditunda. Ya, Tuhan akan beri jalan keluar. Nah, jalan keluar yang menarik yang saya boleh saksikan adalah di tengah krisis itu saya dapat pekerjaan di bank yang baru. Dan kami dapat fasilitas dari bank untuk pinjam kredit murah, beli rumah, termasuk dapat mobil kantor, fasilitas dari kantor boleh saya bawa pulang. Jadi kita dapat dua-duanya Bapak Ibu ya. Akhirnya bisa punya rumah, walaupun rumah pertama yang saya nyicil itu nggak jadi, kena krisis, ya, pengembangnya lari, ternyata Tuhan ganti dengan rumah yang lebih besar, ya, dan bisa di tengah krisis, bunganya sangat murah karena itu pinjaman soft loan dari kantor, bank di mana saya bekerja, dan yang kedua, ada mobil kantor di mana kami boleh bawa pulang. Kami dapat dua-duanya. Nah, itu yang kita lakukan gimana sepakat dengan tujuan. Oke, next. Setelah tujuan, kedua kita sharingkan tentang terima. Ya, ini Astuti lagi boleh cerita. Saya waktu itu masih di bank ya. Jadi waktu terima ini adalah
satu tantangan lagi yang kedua ya. Bagaimana Tuhan izinkan kita tuh terima dengan kapasitas yang besar. Artinya gini, berdua suami istri, saya bekerja di bank waktu itu, kebetulan setelah menikah pindah ke Jakarta ya, Astuti di Surabaya bantu keluarganya kan terima gaji. Nah, di Jakarta kan nggak terima gaji dia ya, karena dia harus keluar kan dari bisnis keluarga. Nah, apa yang dia lakukan, saya bilang terserah kamu ya. Ini harus disepakati, jangan sampai memilih profil pekerjaan juga nggak sepakat, akhirnya kita bentrok, itu juga nggak bagus ya. Jadi ceritanya dia coba ngelamar kerja. Boleh kamu cerita, Astuti? Ya, jadi saya tuh punya mimpi kalau misalnya saya harus kerja kantoran, saya nggak mau pakai seragam. Karena kenapa? Kalau pakai seragam tuh tiap hari sama. Saya aja bosen lihat kalau tiap hari sama, apalagi kalau pakai seragam terus kan mau nggak mau harus terus-terusan begitu. Tapi kalau pakai baju bebas kan hari ini merah, besok biru, hijau, kuning, ungu, balik lagi gitu kan enak warna-warni gitu kan ya. Jadi kelihatannya cantik. So, saya waktu krisis itu saya ngelamar banyak banget. Kenapa harus banyak? Loh, krisis loh. Susah sekali untuk mendapatkan pekerjaan gitu kan ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selain bajunya tidak boleh seragam, saya juga diajarin mama saya untuk tidak memandang title. Tidak memandang kayaknya gini loh, oh kalau kerja bank itu elit, ya kan? Kalau kerja ini tidak elit. Oh kalau masuk kantoran itu keren, kalau ini tidak keren gitu. Enggak. Bagi mama saya, per jamnya berapa? Satu, pekerjaanmu kalau tidak melanggar firman Tuhan, dan yang kedua itu bisa dikerjakan dengan rajin. Jangan lupa, rajin boleh, tapi harus tahu yang ketiga. 1 jammu itu dihargai berapa. Ya, jadi supaya efektif. Jadi waktu saya sudah ngelamar, terus saya terima tuh. Ya, gajinya oke, dapat kantor, dapat fasilitas, ya toh, keren gitu. Wah, saya pikir ini doaku yang dijawab Tuhan dengan bertubi-tubi gitu kan ya. Terus saya tanya, Pak ini keren banget ini pekerjaan. Jadi pekerjaan saya apa? Oh iya nanti Ibu akan keliling nasional karena kantor kita tuh ada di seluruh Indonesia. Jadi Ibu waktu auditor ya itu harus keliling dari Sumatera, Kalimantan, Jawa Timur, Tengah, Barat, baru balik ke Jakarta. Terus saya bilang, wih sekali keliling tuh berapa lama ya? Saya bilang gitu kan. Ya dia bilang sekitar 2 bulan. Hah? Oh ya Bu, jangan khawatir Bu, semua nanti akomodasi lah, apapun kita semuanya yang tanggung. Ya kan, jadi sekali audit, tak, langsung jalan gerak gitu kan ya. Terus saya bilang, wah sebentar ya, saya tak diskusi sama suami gitu kan ya. Terus saya diskusi sama suami, saya presentasikan dengan gegap gempita, wah ini pokoknya ciamik. Ya tau habis enggak pakai seragam, dapat kantor, terus dapat mobil, akomodasi, gajinya keren, ya kan? Tapi heran loh, waktu itu ya dia tuh kalau di presentasi itu yang jawab ya enggak, jawab enggak ya enggak, gitu diem aja gitu. Kalau dijawab itu bisa berantem itu Bapak Ibu. Dapat berapa sih gajinya? Kurang duit gua. Wah itu bisa ribut. Dalam hati aja jawabnya. Kalau 3 bulan sekali pulang terus kita nikah, aduh kayak jomblo lagi dong saya ya. Nah terus saya bilang, loh kalau kamu nggak mau terima berarti itu loh. Kerugian ditanggung bersama, keuntungan juga ditanggung sama gitu kan. Nah, tahu nggak setelah saya nggak terima pekerjaan itu, kira-kira saya dapat apa? Saya nggak dapat pekerjaan yang kayak gitu lagi. Nah, karena itu, saya ini kan orang yang nggak bisa diem, gitu kan ya. Jadi kalau pengangguran tuh saya langsung banyak acara. Jadi singkatannya pengacara, gitu ya. Jadinya sampai saya tuh telepon temannya teman, kerabatnya teman, saudaranya teman, apa saja tak telepon, siapa yang bisa ngasihin saya pekerjaan. Apa aja lah yang bisa dikerjakan lah. Ya, yang penting bisa mendatangkan profit dan bisa buat saya hidup. Akhirnya saya dapat satu, dia bilang dia pabrik sepatu, dia belum bisa memasarkan di Jakarta. Terus saya bilang, oh ya wes, aku yang masarkan aja gitu, saya bisa gitu kan ya. Nah, sepatu itu ya awalnya gampang karena komplit. Wih, begitu enggak komplit ya, nomornya sudah enggak seri gitu, susah loh, mau pameran, mau diskon, mau apa, itu bisa pusing gitu kan ya. Lagian kadang-kadang karena kita tenaga kurang dan saya cuma dengan 1 pegawai gitu ya, 1 dus kadang-kadang bisa nyelip gitu. Kirinya 37, kanannya 38. Coba tuh jualnya bagaimana tuh ya. Jadi itu semuanya numpuk jadi satu di gudang, bukan gudang, kamar yang saya jadikan gudang. Jadi akibatnya, karena kamar dijadikan gudang, itu baunya sudah enggak karu-karuan, jadi saya pikir sudahlah. Terus profitnya juga, nah itu saya hitung lagi ya, 1 jamnya dapat berapa.
Jadi karena sepatu nggak bisa, ya sudah. Terus saya ganti bikin aksesoris. Saya dulu tuh suka bikin aksesoris sendiri, gelang, kalung gitu ya, dari kayu, kulit, monte. Nah, terus singkat cerita, itu saya sampai punya pegawai banyak loh, ibu-ibu yang di kampung-kampung tuh saya kerahkan untuk bikin, saya yang desain, mereka yang ngeronce gitu ya. Tahu ngeronce? Gondomi satu-satu tuh loh. Masukin di monte, nggak tahu lah bahasa Indonesianya apa, pokoknya ngeronce ya. Habis ngeronce itu nggak bisa karena kenapa? Datang dari barang dari Cina. Barang dari Cina tuh ya ampun sungguhan ya. Harga beli saya itu lebih mahal daripada harga jualnya dia. Luar biasa, Panda, itu ongkosnya berapa, harga bahan bakunya berapa, nggak ngerti. Akhirnya, aksesoris tutup. Aksesoris tutup, saya kerja apa lagi ya? Oh ya, saya punya temen tuh, ya bagus dalam ngelukis. Dia lukisan tangannya tuh kayak lukisan gitu. Jadi saya bilang, kita bikin kartu Natal aja yuk. Karena kenapa? Saya ini kan kolektor kata-kata wisdom. Kata-kata dari Hallmark, Harvest, saya suka koleksi itu, gitu kan ya. Terus nanti saya modifikasi, saya cocokkan dengan kondisi saya, atau saya create another words, gitu, another sentences. Jadi saya senang kayak gitu toh. Jadi dia yang gambar, adiknya Yuwono yang nyetak, saya ngasih ide untuk tulisan, gitu. Ya, itu baru sudah dihitung-hitung, kok nggak bisa terlalu ini ya. Saya akhirnya harus masuk ke Karisma, Gramedia, ya, Carrefour, waktu itu kan masih besar ya, supaya apa? Ribuan eksemplar. Loh, enggak gitu 1 jamnya enggak bisa makan loh, paling cuma buat minum es lilin, ya kan? Jadi kan harus gede, kalau enggak hidup. Kartu mati lagi. Kenapa mati? Karena ada IT. Ya, dengan kecanggihan teknologi, ngirimnya email tuh kalau dikirim tuh kan bisa nyanyi Merry Christmas gitu kan. Sekali send, jret, langsung nyampe ke tempatnya. Coba kamu lagi ngirim kartu. Nomornya kurang A, kurang B, sudah retur. Ya kan? Pakai perangko lagi. Jadi, tutup lagi ya. Habis sana tutup, habis kartu tutup, saya ganti. Oh ini, keluarganya dia. Oh, keluarganya Jono itu kan kaya ya, karena sepeda motor. Nah, ini latah. Kalau sana kaya, saya harus juga kaya itu. Sana motor, saya juga motor. Dia bisa, saya bisa lah. Maksud saya itu sederhananya begitu. Tapi ya gini, sana Honda, saya motor Cina, kan beda jauh gitu kan ya. Ya singkat cerita itu habis paling besar lah. Habis paling besar, habis semua. Ruko, mobil, uang, deposito, semuanya habis. Nah, jadi waktu habis terpuruk, ya kan, saya balik lagi kerja, apa aja lah yang bisa saya jual, pokoknya nggak jual diri gitu kan. Akhirnya saya jualan Pampers. Tahu jualan Pampers tuh harus jualan sama siapa? Sama ibu-ibu. Saya tuh nggak pernah lulus kalau jualan sama ibu-ibu, nawar nggak karu-karuan gitu ya. Terus apalagi kalau sudah ditawar, terus dia bisa menemukan harga lebih murah dari supermarket. Waduh, habis sudah ya. Kamu ya, saudara seiman, tidak ngecuani saudara seiman gitu. Jadi waktu itu gini, beli di saya 25.000, di Hero itu ada 21.000 barang yang sama gitu. Jadi dia beli di Hero dikembalikan ke saya. Balik. Jadi uangnya suruh kembalikan. Makanya saya bilang sama dia, selain kali aku nggak mau jualan sama ibu-ibu tuh suruh nawar-nawar gitu-gituan, aku nggak bisa lah, saya bilang gitu kan. Nah, terus baru saya lihat itu tuh, majalah. Wah, kok income tertinggi ini ya, agen asuransi, terus ada agen properti, terus ada yang ke bawahnya tuh banyak. Saya cuma lihat 2 yang di atas. Oh, kalau misalnya dia bisa sukses di sana, dia bisa, saya juga pasti bisa. Saya pikir gitu kan. Terus saya bilang sama Jono, aku daftaran di asuransi aja, ini income-nya gede. Saya bilang gitu. Terus kata Jono, asuransi, kamu tahu cara jualnya gimana? Ya gampang toh, kan asuransi orang, kok ini tak jual sama orang aja. Ya orangnya siapa? Teman kita enggak ada di Jakarta. Lo di mall itu loh banyak orang. Ya udah nanti aku tak jualan asuransi di mall. Caranya gimana? Wes lah. Pokoknya aku daftarkan dulu, nanti aku tak masuk di mall, aku bawa kartu nama, tak bagi-bagi, pokoknya semua orang harus tahu aku agen asuransi. Nantilah ada yang nyantol beli. Itu otak saya ya, gampang-gampangannya kan. Pokoknya kalau orang sana bisa, saya ya bisa lah, wong sama-sama makan nasi, minum air toh. Kan sama-sama diciptakan sama Tuhan, ya kan? Jadi tak pikir, ya pasti bisa lah. Apalagi saya punya Tuhan yang maha besar, gitu kan. Ya, singkat cerita, saya di asuransi itu waktu bagi-bagi kartu Natal di mall itu sampai ditangkap satpam.
Karena kenapa toh ditangkap satpam? Nakut-nakutin orang tak kejar-kejar, cuman gara apa? Tak kasih kartu nama. Lucu loh orang itu ya. Dia tuh loh belum ketemu saya, belum pernah tak kasih kartu nama. Dia bilang apa? Sudah dapat, sudah punya. Oh iya Bu, sudah ada. Terus saya bingung toh. Loh kamu adanya gimana? Wong saya baru ketemu sama kamu. Kartu nama aja baru saya cetak kok. Baru hari ini saya mau bagikan, tapi dia bilang sudah punya, sudah dapat, sudah kenal. Aneh kan? Jadi memang dahsyat tuh kartu nama asuransi itu ya waktu itu ya. Jadi karena ditangkap satpam, saya nggak berani. Juwono pinter Juwono, nungguin saya di Starbucks, ya kan. Jadi habis ditangkap gitu kan, saya beresan sama satpam. Ya buat menenangkan diri ya saya minum kopi ya, balik Starbucks saya, terus duduk-duduk gitu kan ya. Koyo aku ditangkap satpam. Kenapa? Iya, aku tadi bagi-bagi kartu Natal. Mungkin terlalu seru kali ya, jadi kelihatan sama satpam kayak saya nguberi orang gitu ya. Ya itu salah lah, cara jual yang salah. Terus saya juga jualan sampai di depan-depan apartemen, sampai masuk angin, dikeroi gitu kan sama dia. Terus dia bilang, kamu dapat apa? Ini sudah tolak angin berapa ini? Terus kerokan udah merah semua. Saya bilang dapat 200 nama, lumayan. Ya 200 nama nyatet tok, tapi handphonenya banyak yang kalau ditelepon tuh lalit. Tak pikir-pikir, ya sudahlah, saya hampir putus asa loh. Jadi waktu itu karena putus asa, terus kondisi keuangan sudah sangat terpuruk gitu kan ya. Jadi saya jualan itu, plastik yang cantik dan mahal itu loh, ya kan? Nah, karena harus jualan gelas plastik cantik itu, terpaksa saya ketemu sama ibu-ibu lagi. Aku pusing loh kalau sama ibu-ibu tuh ya, tapi kali ini ya tambah ruwet lagi, harus pakai nari-nari, pesta-pesta gitu ya, baru ibu-ibu itu mau beli. Semuanya tahu kan, gimana kalau jualnya pakai itu kan, pakai party-party gitu kan ya. Nah, yang kalau ada yang jualan plastik itu di sini jangan tersinggung loh ya. Saya enggak melakukan lagi itu bukan karena itu pekerjaanmu jelek loh. Tapi memang karena lagi-lagi kamar saya yang dulu gudang sepatu jadi gudang plastik. Terus dia Juwono tuh bilang gini, kamu tuh nyari duit apa nyari plastik? Nyari duit. Mana duitnya? Itu masih berupa plastik. Ya plastiknya tuh dijual. Gimana caranya dapat duit? Terus lagi tak hitung. Waduh, per jamnya kok masih kurang ya, tidak sesuai dengan standar saya. Akhirnya saya balik lagi ke asuransi tadi itu. Saya enggak terima. Ini gimana sih orang lain bisa kok saya enggak bisa. Jadi akhirnya saya bilang sama manajer saya. Jadi intinya gini lah teman-teman ya. Jangan putus asa dan terus berdoa, cari hikmat, cari celah. Kalau misalnya memang passion kamu cocok, saya kan senang cerita orangnya. Terus saya senang loh kalau nomor satu yang saya senang di asuransi itu kelihatannya saya nongkrong dari kafe ke kafe ya toh. Dari antara mau prospek apa enggak prospek kan enggak kelihatan ya, tapi kan seneng gitu kan nongkrongnya riwar ini gitu loh, itu aku seneng gitu ya. Dan saya pikir kalau sambil ketemu orang, sambil cerita, dapat duit itu kan enak gitu loh. Jadi saya bilang sama leader saya gini, Tintin, tolong dong saya kenalin sama 10 top produser perusahaan kita. Semua tak traktir makan satu persatu, one by one. Lo mau apa kamu? Itu mau tak interview. Hah? Kamu tuh agent baru mau interview top agent? Loh emang kenapa? Kan sama-sama orang. Presiden aja saya enggak takut kok, apalagi top agent. Kenal aku. Pokoknya semua mau tak undang. Pokoknya enggak tak undang McDonald ya Kentucky lah, antara ke kanannya kantor apa kirinya kantor. Terus katanya dia, ya mana mau top agent diundang di Kentucky sama McDonald? Ya terserah lah mereka mau ngundang saya di mana. Pokoknya kalau mereka yang ngundang, mereka yang bayar. Kalau saya ngundang, saya yang bayar. Lu kan gitu kan aturannya. Iya, jadi waktu itu saya interview untuk apa? Saya nggak lihat hasilnya. Saya nggak tanya, kamu pencapaianmu berapa itu premimu? Enggak. Saya tanyanya begini, bagaimana sih kok kamu bisa 11 tahun jadi top producer? Atau bagaimana ya kamu kok bisa dapat case banyak banget gitu ya? Terus katanya kamu ini ya, spesialisasi jualan hospital. Kenapa? Ya itu ya. Jadi, macam-macam gitu. Ya, ini maaf ya, saya bolak-balik kacamata tuh soalnya ada yang chat itu enggak kelihatan saya. Terus jadi saya interview semua. Oh, saya tahu sih ini karena produknya dikombinasi. Oh, yang ini karena ini. Singkat cerita, saya belajar, saya training sendiri di luar, saya sampai sekolah sendiri ya. Jadi saya tidak mau menyalahkan siapapun, saya tidak mau menyalahkan leader. Misalnya, oh leadernya enggak ngajarin, enggak. Yang penting saya harus tanggung jawab dengan pekerjaan saya sendiri. Terus Tuhan tahu kalau saya rajin, saya jujur, nggak mungkin Tuhan nggak berkati. Ingat ya teman-teman, rajin berdoa boleh, tapi rajin tuh pakai melaksanakan, jangan doa tok.
doa tok sampai jelek ya ndak akan menghasilkan. Emang Tuhan nurunin berkat dari langit kayak cuk gitu. Enggak bakalan ya. Jadi maksud saya doa harus. Saya takut maksudnya gini. Prospek tanpa doa. Wah, gila banget. Itu gila. Kalau bisa closing itu mah kebetulan menurut saya, ya. Tetapi kalau kamu menyertakan Tuhan untuk pekerjaanmu apapun pasti luar biasa. Beneran. Ya. Kayak saya kemarin nolongin orang di saat saya harus jaga mertua saya di Surabaya. Terus ada agent yang benar-benar kepingin ketemu saya, dia bilang desperate karena dia kepingin bisa dapat income, tapi dia tidak tahu caranya bagaimana, padahal dia sudah join di insurance. Terus saya bilang, oke, di sela-sela setelah saya dari mertua dan sebelum saya ketemu klien, silahkan ketemu saya kasih wejangan lah, kiranya gitu ya. Nah, waktu kita bagikan dengan tulus, terus saya berdoa, Tuhan, izinkan saya bisa membagikan sesuatu untuk memberkati orang, biar dia juga bisa sukses, bisa periuk nasinya, dapurnya ngebul, gitu. Tetapi ternyata ya, apa yang saya bagikan, saya cuma tanya satu sama dia. Sebelum kamu melakukan pekerjaan kamu, apalagi asuransi, waktu di pagi hari, sudahkah kamu berdoa dengan menyebut nama klienmu di hadapan Tuhan? Mereka bilang, enggak. Das, ikut wes lakukan dulu. Dan kalau kamu sudah menuliskan nama klien kamu, ya kan? Kalau Tuhan berdiri di depan kamu, dia mau tanya, kamu mau kasih apa sama klienmu? Apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan lakukan yang terbaik atau kamu lakukan asal-asalan? Atau kamu berikan produk begajulan, produk yang bohong supaya sing penting komisi kamu gede, lu nggak peduli sama klien. Oh, nggak berani CC ya. Kalau di Surabaya itu CC ya, nggak ada AI, nggak ada tante, CC. Ya kan? Oh, enggak berani, ya harus kasih yang terbaik. That's the key. Berdoa dan do the best buat klien. Lakukan itu sedikit lebih banyak dari orang lain. Itu cuma kunci penting yang harus kamu lakukan. Hari ini dia bilang, dia menjadi menggebu-gebu, sampai saya dikirimi pangsit mie, dikirimi apa aja, Mang? Banyak banget, Mbak aku. Saya pikir, saya ini sudah gendut, dikirimi makanan banyak, gitu ya. Tapi intinya, teman-teman, kenapa saya bergonta-ganti pekerjaan? Ya, ada saudara seiman yang bilang begini, Astuti, kamu harus berdoa pelepasan. Karena banyak sekali pekerjaan yang kamu lakukan dan gagal semua, mungkin ada kutuk kegagalan. Kalau kita lakukan dengan jujur, dengan rajin, tetapi tidak berhasil, teman-teman, satu hal. Tuhan tidak pernah tidak memberkati orang yang rajin dan selalu mengandalkan dia apapun pekerjaannya. Ganti pekerjaan, tidak usah takut. Yang penting pekerjaan itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi singkat cerita, ya pokoknya saya bisa sukses di insurance, ya kan? Dengan modal selalu menyertakan Tuhan dari pertama kali saya berkarir sampai hari ini, ya kan? Saya tidak pernah berani untuk wes Tuhan, aku wes TOT, wes ciami, wes kamu pokoknya sih. Kamu nggak usah ikut-ikut. Aku bisa sendiri gitu. No. Ya, no. Always sertakan Tuhan dalam apapun yang kamu lakukan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati. Saya balikan ke Juwono, kayaknya aku panjangan ya, Pak. Iya, kasih respon dulu ya. Teman-teman Bapak Ibu kasih jempol deh. Istri saya memang jempol luar biasa ya. Saya sih di bank aja, tetap di bank. Sama hasil kerja dia, akhirnya kita komitmen lagi ya. Bahwa saya harus mencukupi kebutuhan keluarga dari penghasilan saya. Jadi semua penghasilan istri digunakan untuk investasi. Jadi yang rumus 10, 20, 30, 40. Kalau 10 untuk kembali ke Tuhan, 20 buat investasi. Nah itu akhirnya lebih, karena kita punya 2 income Bapak Ibu. Makanya kita jangan batasin. Tuhan memberkati kita, buka peluang, istilahnya buka kontainer kita besar-besar ya, supaya Tuhan berkati, supaya kita bisa menyisihkan lebih ya, bukan cuma 20, terus 30 buat cicilan, 40 buat hidup ya, tetap itu kita sepakatin. Tapi karena yang kita investasikan bisa lebih, nah itu kita mulai ngatur ceritanya. Dari 2006 saya ketemu komunitas gimana ngatur uang yang benar, kita mulai berinvestasi properti berikutnya, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan kami punya dream untuk mencapai karir tertinggi, baik istri di insurance, top of the table, tahun 2014. Dan saya di presiden direktur, itu posisi tertinggi tentu di perusahaan juga. Dan Tuhan kasih. Kalau lihat yang grafik merah dan hijau ini, maksudnya apa ya? Saya mau tunjukkan aja. 7 tahun dari pernikahan, masih ingat tadi saya cerita, pernikahan kami dari titik nol. Kemudian 7 tahun itu kita jatuh dan bangun. Kalau ibaratnya
di padang gurun kita ya, masih meraba-raba, dan setelah kami ambil komitmen mengatur apa yang Tuhan percayakan dengan baik dan benar, akhirnya Tuhan izinkan kami menjadi besar ya, dan mencapai apa yang kita minta tujuan bersama dengan Tuhan. Jadi 7 tahun kedua sampai 2014, Tuhan kembalikan apa yang hilang, bahkan berkali lipat. Terakhir saya sampai 2020 ini adalah 7 tahun ketiga, di mana kita sharing, kita berbagi ya, bukan cuma secara finansial, tapi secara ilmu itu yang paling penting, karena itu kalau di Bapak Ibu dengar hari ini melakukan, saya percaya Bapak Ibu pasti akan diberkati. Ya, itu mungkin yang saya mau cerita dari terima. Kita akan bicara tabur ya, yang ketiga. Tabur ini kan memberi ya, memberi untuk Tuhan, untuk hamba Tuhan, pelayanan, keluarga juga. Bapak Ibu, prinsip memberi itu saya kasih poinnya 2. Pertama, memberi itu harus dari yang kita miliki. Janda yang miskin yang memberi 2 peser itu juga dari miliknya yang 2 peser. Dia nggak perlu ngutang dulu. Jadi kalau saya mau memberi keluarga, boleh nggak? Boleh, tapi dari yang saya miliki, dianggarkan. Jangan sampai kita berhutang dan memberi dari hutang. Kita udah melanggar prinsip lagi ini ya. Jadi kita memberi dari yang kita miliki. Kita dapat berapa? Ada yang berkata 10% kembali ke Tuhan, 90% punya saya. Bagi saya tidak. 90% tetap punya Tuhan ya. Cuman Tuhan izinkan untuk saya kelola untuk siapa ya? Saya bisa untuk yang lain, untuk keluarga. Keluarga pertama lingkaran terdalam ya, tanggung jawab keluarga sendiri. Ada anak, ada istri, ya itu harus dipenuhi Bapak Ibu ya. Baru keluarga besar dan akhirnya untuk nusa dan bangsa misalnya memberi yang lebih luas lagi. Nah, saya berikan garis yang merah lagi yang penting, yang namanya selingkuh harta. Poin di bawah ini penting nih Bapak Ibu ya. Pertama, prinsip tabur memberi itu baik, tapi harus dari yang saya miliki. Yang kedua, memberi itu adalah jangan sampai tidak terbuka dengan pasangan. Nah, selingkuh harta ini artinya ada sesuatu yang saya sembunyikan dari pasangan, mungkin karena takut rame, takut ribut ya. Seringkali suami istri kan begini, kalau saya ngasih ke keluarga saya, ya istri saya nggak perlu tahu. Atau sebaliknya ya. Dan saya menemukan pas konseling keluarga, satu keluarga sempat bapaknya udah nikah 17 tahun, akhirnya sempat ribut di depan kita, gebrak meja, pokoknya saya udah nggak cocok. Saya bilang, om tenang dulu om ya. Ini nikah 17 tahun kok nggak cocok tuh, baru tahunya sekarang tuh telat banget gitu. Kenapa? Nah, dia cerita rupanya. Jadi dia bilang, itu kan mama saya butuh dibantu renovasi rumah di luar pulau. Nah, masalahnya saya ngobrol sama istri nggak setuju, nggak sepakat. Kan ditunda nih ya. Nah, besoknya waktu ditunda, tagihan proyek saya masuk. Nah, di situ saya transfer diam-diam ke mama saya. Celakanya zaman itu belum ada HP nih ya, ini sekian tahun yang lalu. Nah, waktu itu telepon ke rumah dan yang terima istri saya. Halo. Ya. Oh iya, suami kamu ada? Oh, lagi beli bensin, Ma. Oh gitu, ya nggak apa-apa, kasih tahu aja ya. Ini papa mama terima kasih udah ditransferin gitu ya. Transfer apa ya? Transfer apa, Ma? Nah, dia udah tahu kok, bilang ya makasih ya, Bapak Ibu. Oh. Itu Oh, kan ya. memberi perang loh tuh, bener-bener deh. Ini kisah nyata Bapak Ibu ya. Jangan sampai gitu memberi itu menjadi berkat harusnya, tapi akhirnya jadi jerat buat mereka berdua. Akhirnya kita harus konselingin mereka Bapak Ibu. Jadi kita bicara antara pelit dan boros itu memang sesuatu yang sulit. Kadang-kadang kita istilahnya sulit membedakan karena sering kalau buat keluarga saya ya saya harus kasih keluarga saya banyak kan ya dan sebaliknya. Nah, yang benar bagaimana? Nah, Astuti punya resep nih. Yang benar kita praktekin seperti ini gitu. Ya, jadi saya berdoa ya karena terlalu banyak pasangan baik yang pasangan muda atau pasangan yang sudah setengah tidak muda gitu ya atau pasangan yang sudah lama menikah ya. Selalu merasa bilang apa? Kalau masuk ke pasangannya nggak bisa keluar, masuk ke suami nggak bisa keluar, masuk ke istri juga nggak bisa keluar. Jadi mau dimasukkan kemana gitu kan ya? Jadi saya tuh berdoa, oh kenapa ya kok selalu merasa tidak aman? Why gitu kan? Nah terus Tuhan kasih hikmat. Oke, karena kamu ego terhadap dirimu sendiri gitu. Kamu merasa kamu mau mengamankan dirimu sendiri, tapi kamu tidak pernah mengutamakan orang lain. Kasihlah sesama manusia seperti kamu mencintai dirimu sendiri kan? Nah karena itu saya dipraktekkan. Oke. Untuk ke keluarga Juwono, ya kan, harus inisiatif dari saya. Jadi saya perhatikan keluarga Juwono lebih dulu, gitu kan. Makanya saya bilang sama dia, kamu pernah tanya nggak sama dia sudah cukup belum? Satu. Yang kedua, mamamu, ya kan, mamamu itu, kita sudah kasih kok setiap bulan. Iya betul sudah kasih, tapi apakah cukup?
Apakah pernah ada pengeluaran lebih? Karena mama papanya Juwon ini keluarga sederhana gitu loh, keluarga yang ya kamu kasih berapa aja, ya aja, nggak pernah, kurang loh, kasih mama lagi, nggak pernah. They are very simple gitu. Dan jadi waktu saya memperhatikan dia lebih dulu, waktu saya tanya, dia merasa ada perasaan yang aman. Oh ya, kok kamu care ya sama keluargaku gitu. Ya, jadi itu ya, Kui ya. How do you feel? How do you feel? Ya benar. Jadi saya merasa kok diperhatikan, jadi saya aman gitu ya. Malah inisiatif datang dari istri saya. Jadi saya pulang, saya tinggal pinjam catatan mama saya tuh nyatet soalnya. Jadi saya belajar sejak gajian pertama saya nyatet, gara-gara saya lihat mama saya tuh nyatet, walaupun pakai buku, belum ada Rumah Kristus, belum ada apps ya, masih pakai buku, bahasanya campur-campur, dan sampai detik ini beliau masih mencatat waktu beliau sebelum sakit kemarin. Jadi saya pinjam, saya baru kaget ternyata orang tua itu pengeluarannya banyak sekali ya. Seperti lab, obat ya, obat ini, obat itu, terus kemudian AC cukup tinggi juga karena nyala terus ya di rumah terus. Akhirnya saya pulang ngobrol dan saya datang kembali ke keluarga saya dengan proposal. Mulai bulan depan kita bukan cuma kasih transfer tiap bulan, tapi kita mau menanggung biaya listrik yang cukup tinggi untuk AC tadi. Kebetulan waktu itu kita punya apotek, kita supply obat-obatan dari apotek kita ya, yang cukup mahal juga, selain tiap bulan kita transfer. Dan saya ngomong ke keluarga papa mama, ini usul sebenarnya yang mikir justru istri saya ya. Jadi mereka menilai istri saya ini kalau punya gelar mantu idol, dia pasti juara dari 6 mantu yang lain gitu barangkali ya. Jadi Bapak ya, jadi gampang ya, ada kontes mantu idol. Perhatikan mertua lebih dulu. Kuncinya begitu. Ini penting ya Bapak Ibu. Jadi apa yang kita berikan itu benar-benar jadi berkat. Gitu. Benar-benar jadi berkat kan, nggak terus disembunyikan, terus ketemu akhirnya marah-marah yang disebut selingkuh harta. Itu jangan sampai terjadi ya. Dan kita sepakat ya, kalau nggak mampu ya kita sepakatin. Jangan sampai gini, saya tuh mestinya mampu loh ngasih 2 juta ya, tapi istri saya itu loh, masa diperas, diperintir, sampai tinggal 500.000 ya. Coba, kalau itu yang kita katakan ke keluarga saya, apa yang terjadi? Kalau dulu nikahnya aja udah berat perjuangan, keluarga saya akan meneguhkan dengan berkata, nah dulu papa bilang apa ya, jangan nikah sama dia. Wah itu kita dipecah loh, bener. Itu kita bicara dengan ucapan kita sendiri, akhirnya orang tua berkata, ya dulu kamu nggak nurut sih, dan seterusnya. Di situ iblis masuk, Bapak Ibu. Jadi kita sepakat, ya apa yang menjadi keputusan kita, ya itu kita berikan. Nah apalagi kalau itu datang dari pasangan, wah luar biasa ya. Boleh kasih jempol lebih besar lagi. Jadi itu kunci tabur yang diberkati lah, ceritanya begitu ya. Setelah tabur, yang poin berikut adalah, setelah tabur, kita bicara yang T yang berikut adalah, bagaimana kita menabung ya, tabung ya. Tabung adalah poin berikutnya yang kita mau sharingkan. Tabung bicara tentang apa yang saya mau kelola berdua, disimpan ya, entah dalam bentuk kotak P3K, kalau pernah tahu, kita masih ingat. Ini slide saya kasih lagi, udah kelihatan semuanya. Jadi tabung ini juga mesti dibicarakan, jangan sampai misalnya beli asuransi nggak ngomong sama pasangan, ini bahaya banget ya. Bisa nggak, ada loh yang nggak setuju pasangannya, padahal saya bingung juga ya, kadang-kadang suami kalau beli, saya sering nanya nih, Bapak beli asuransi kasih ke siapa ya sebagai penerima manfaat? Kasih ke istri. Begitu istri ditanya, kalau ibu beli asuransi, penerimanya kalau ada musibah kasih ke suami atau ke anak? Anak dong. Wah, tuh kenapa kok nggak kasih suami? Ntar kawin lagi. Nah, tuh, itu bukan jawaban istri saya. Ya. Itu jawaban. Karena istri saya kasihnya ke saya. Bahkan kadang-kadang ada yang kaget langsung, ternyata pembicaranya. Astuti kasihnya ke saya semua, punya saya kasih ke dia semua gitu ya. Jadi kita perlu sepakat, karena kalau enggak bahaya banget. Karena suami satu hari ya, dia beli, istrinya nggak pernah setuju, terus akhirnya dia sembunyi-sembunyi, nyimpennya nggak boleh ketahuan sama istrinya, itu bahaya banget. Mungkin Astrid boleh cerita nih ya, ada kejadian apa kalau orang beli polis, keluarga nggak tahu gitu. Ya, jadi sebenarnya saya mau cerita, tapi nanti kepanjangan lagi, saya tuh suka ngelantur soalnya. Tapi intinya begini ya teman-teman, kalau misalnya beli polis ya, tolong kasih tahu ke 3 orang. Nomor 1 adalah keluarga inti. Istrimu harus tahu, anakmu harus tahu, ya kan? Mau disimpan di mana terserah. Kalau misalnya di atas lemari, di belakang kotak, di atas di dalam kotak ada kopernya, itu terserah. Pokoknya harus tahu exactly polis itu di mana. Karena kenapa? Kalau polis aslinya nggak ada, nggak bisa klaim.
ya kan? Terus yang kedua, katakan ke keluarga besarmu, 1 orang aja yang kamu percaya. Jadi yang pertama adalah keluarga inti, 2 keluarga besar, yang ketiga adalah teman baik. Boleh teman kerja, boleh teman sekomsel, terserah. Terus polis harus ditaruh di rumah. Ya, harus ditaruh di rumah. Jangan ditaruh di SDB kalau bisa, ya, kecuali kalau SDB-nya pakai nama OR, karena nanti susah untuk ngambil. Nah, juga nama di dalam polis, ahli waris, tolong dicek ulang. Karena apa? Beda nama tuh kalau bisa sesuai dengan akte lahir. Jadi kalau sampai KTP tidak sesuai dengan akte lahir, tolong diubah dari sekarang. Itu tips-tips untuk yang di insurance. Terus, saya punya klien yang suaminya tidak mau istrinya tahu, ya. Dia sudah selesai, dan ternyata suaminya ini meninggal dalam 4 bulan, ya kan? Jadi waktu suaminya tuh sudah ngasih tahu, ini ya, kalau saya nanti ini polis saya tuh ada di atas lemari baju, dia bilang itu, tak sembunyiin di belakang tumpukan kotak-kotak, pokoknya tidak ada yang boleh kelihatan, istriku nggak boleh kelihatan, ya, lemari baju di kamar tidur dia. Nah, jadi waktu dia meninggal, kan saya tanya dong, Bu, tolong dong diambil polis aslinya, gitu kan ya. Wah, nggak tahu saya, kan suami saya nggak beli, saya bilang gitu. Loh ya, tapi ditaruh di mana? Nah, itu saya mikir, kalau saya yang bilang, ditaruh di kamar tidurmu, di atas lemari baju, di belakang kotak. Nanti istrinya ngomong apa? Loh, kamu kok tahu kamar tidur saya ada lemari baju, atasnya ada kotaknya, mateng saya, ya kan? Jadi akhirnya saya ngajak itu teman saya yang cowok, saya ajari, itu ya tuh polisnya ya, ada di kamar tidur dia, di atas lemari, di belakangnya kotak, pokoknya dalam kotak itu ada polis semua, gitu. Untuk untuk menghilangkan problem-problem baru. Wong saya kan nggak ngapa-ngapain sama suaminya lah. Kalau tahu kamar tidurnya posisinya kan ruwet gitu kan. Nah, jadi itu istri ya, dari ngamuk-ngamuk. Pertama tuh waktu di prospek kan nggak boleh, pokoknya nggak boleh beli gitu kan ya, beli awas gitu kan. Istri itu aneh, beli nggak boleh, tapi kalau sudah mati minta santunan. Aneh kan? Jadi yang ada di sini perempuan-perempuan jadilah istri yang tidak aneh ya, mau santunan beli. Nggak mau beli jangan mau santunannya ya. Jadi simpan di mana? Simpan di rumah. Saya pikir itu aja dulu ya, nanti waktunya nggak cukup. Oke, jadi bicara tabung harus sepakat ya, Bapak Ibu ya. Oke, setelah tabung bicara yang berikut adalah tukar ya. Tukar bicara soal belanja, bicara rumah Kristus ya. Kami berdua waktu menikah, ini kan beda background ya. Tadi saya cerita mencatat mulai saya kecil, lihat mama saya mencatat, saya punya gaji akhirnya saya mencatat. Nah, giliran kita nikah waktu itu mungkin Astuti terima gaji dari orang tuanya karena usaha sendiri. Saya beda kan, saya banker kan ya gajinya diatur sama perusahaan gitu ya. Jadi kita sempat ngalamin konflik di awal-awal loh. Jujur Bapak Ibu ya. Coba mungkin Astuti bisa cerita kira-kira betapa gampangnya dulu terima uang nggak dicatat dari orang tua, tiba-tiba nggak punya mama gaji. Saya mah nggak ruwet. Mama saya tuh ya kalau saya itu misalnya kurang duit gitu ya. Saya bilang Mah, dompet saya kosong. Saya cuma tinggal gini loh. Mah, kosong. Langsung dia ambil juga dari dompetnya tanpa ngitung, langsung dimasukkan ke dalam dompet saya. Selet gitu. Jadi dimasukkan berapa, cukup enggak? Terus saya tinggal ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup, Mah, gitu. Enak kan? Kalau mama saya terus enggak pernah ditanyai, itu uangnya habis buat apa? Enggak. Pokoknya habis lagi. Misalnya gini, saya bilang, Mah, habis lagi, kosong. Saya bilang itu kan kosong. Terus dia gampang ngambil lagi dari lihat nih yang biru-biru ini kan gede toh. Ini virtual ini nyerem ya. Nah, ini ambil lagi dia dari dompetnya terus tinggal diisi di dompet saya gitu. Gampang. Coba kalau Juwono, ya kan. Dia naik gini. Hari ini kan bawa uang berapa? 400.000. Buat apa aja? Marah saya. Saya pokoknya habis ya buat rumah tangga ya. Jadi enggak usah tanya-tanya, emang saya nyuri. Habis lain-lain karena keperluan Astuti, saya bilang gitu. Nah saya lupa. Jadi terus dia bilang, awal nikah kaget dia. Saya nanya, saya mau nyatet nih yang kamu belanjain apa, kan saya udah nyatet yang saya belanjain. Jadi tiap malam tuh saya kalau lihat dia duduk di atas meja ada bukunya, saya mules. Saya bilang, saya ke toilet aja lah. Jadi nanti kalau ditanyain, saya masih mules gitu. Karena saya nggak ngerti loh, dia tuh ngapain coba nanya terus tiap hari. Kayak saya tuh gimana ya, saya tuh merasa gini, kok kayak orang Jawa sih ya, cuman duit 400.000, enggak sampai berjuta-juta aja ya, itu maksudnya harus laporan, kamu beli apa.
Dia juga ribut nyatet, tapi maksudnya dia tidak menyadarkan saya buat apa nyatetnya. Ya. Jadi teman-teman ya, kalau nggak happy, perang loh. Oh, tak belani perang. Ngapain lu tanya-tanya juga ya? Itu mama saya tuh kalau ngasih duit ya, udah lebih gede, nggak pakai ngitung, nggak pakai nanya. Habis isi lagi gitu. Saya tuh bilang gitu sama dia. Lelek Jono kan enggak. Ya, tapi karena dia guru, sabar. Dia ini sabar loh. Saya nggak sabar. Kan kelihatan kan dari cara menerangkannya kan, ya kan? Jadi dia gini loh, mencatat itu karena tujuannya A, B, C, D. Supaya nanti kita tahu uangnya kalau lebih itu bisa disimpan. Buat beli apartemen, buat beli ini. Nah, dengar beli apartemen, itu kepala saya langsung celing. Oh, boleh juga ya kalau ada sisa beli apartemen. Terus saya mikir, 400.000 buat beli apartemen itu dari mana gitu kan ya. Tapi dia bilang, dengan mencatat, terus di-review, tahu uang itu kemana, supaya apa? Ngedrive-nya tuh gampang, tujuan kita tuh mau ke arah mana. Jadi waktu saya tahu tujuannya, baru saya kalau lihat bukunya dia, oh hari ini ya, aku sudah ingat, kadang tak WA aja. Begitu beli langsung tak WA, begitu beli langsung tak WA. Karena coba perempuan di sini ya, habis belanja tuh kan suka lupa atau belanja apa. Saya lupa loh. Taunya tuh uangnya habis saja. Jadi cuman bilang uangnya sudah habis semua gitu. Saya banget tuh, siapa tuh si Desi tuh kan ketahuan kan. Perempuan gitu kok. Kalau ada uang dibelanjain habis sih cepet. Oh yuk aku normal. Tuh ada yang banyak tuh. Habis keluar langsung lupa. Saya banget tuh. Iya. Nah. Oh yang nanya Desinya. Astaga Bu, kamu yang nanyain suami. Oh suamimu kayak saya enggak ya? Okay. Suamimu marah ditanyain. Baik Bapak Ibu, ya, kita open semuanya ya. Jadi setelah tahu tujuannya ya buat pendidikan anak lah, buat ini, buat itu, supaya ada kita review nih akhir bulan. Akhirnya saya kalau nyatet kita bikin anggaran ya, anggaran misalnya buat belanja ini, buat Rumah Kristus masih ingat ya, buat makan lah, buat ini, buat itu. Kadang-kadang buat baju tuh ada anggaran buat beli ya. Bahkan kalau dia belum beli, saya ngingetin dia loh. Gara-gara nyatet kan tahu nih, sampai sekarang kamu belum beli baju loh ya bulan ini ya. Nah, malah saya bilang ini ada sale nih. Saya bilang begitu sama dia karena ada anggaran boleh belanja. Jadi saya nggak pelit loh Bapak Ibu ya. Ada anggaran boleh belanja. Cuman saya bilang kamu beli baju tiap bulan, lemarinya lama-lama nggak cukup. Kita nggak punya anggaran buat beli lemari baju nih. Gimana caranya ya? Akhirnya dia punya ide. Ya udah deh, keluarin yang lama satu, boleh nggak beli yang baru satu, sepatu atau baju? Boleh, saya bilang ada anggaran, boleh belanja kalau ada anggaran. Kalau nggak ada anggaran, ditangkap KPK kan kalau belanja kan, iya kan? Nah, ya. Boleh belanja. Ya itu tips lumayan jalan. Tips lumayan jalan kalau buat sepatu teman-teman. Kalau buat baju jujur ya, saya dulu kan dia tuh kan orangnya terlalu polos ya. Kalau baju tinggal saya pepetin sedikit seret gitu, udah masih cukup tempatnya, pokoknya kan lemarinya nggak ganti. Tapi kata dia, mana baju yang dikeluarin? Jadi kalau ada 2 baju dikeluarin, boleh beli 2 baju yang baru. Itu nyesek loh kalau harus ngeluarin tuh, apalagi sepatu ya. Kalau sudah saya buka rak sepatu, terus bingung. Ini bagus, itu belum dipakai. Ini ya masih antik, ini masih clear-nya masih cerah. Terus mana yang tak buang gitu kan? Kalau nggak ada yang tak buang, berarti kan saya nggak bisa beli baru. Terus dia bilang, ayo ke mall. Tambah tak marahin loh, aku nggak mau ke mall. Kenapa? Lah ya menderita lah. Lihat sepatu, mari gitu nggak beli-beli. Ya mending di rumah makan daripada lihat sepatu terus nggak beli, lihat baju nggak beli, ya nggak usah ke mall gitu. Terus dia senang tuh katanya, oh iya ya, ke reksadana gitu. Jadi itu bisa ditiru sih. Happy ya, senep tapi ya lumayan lah. Itu menolong sekali sih. Ya akhirnya beli apartemen kan. Ya. Banyak lagi ya apartemennya ya. Kita share Bapak Ibu ya, tujuan kita mesti klop dulu gitu, terus ngaturnya mesti kompak dulu, bukan tujuannya untuk istilahnya membatasi, dan kita harus kompak ya. Oke, yang terakhir saya share screen lagi ya, biar ini tadi yang bicara tukar ya. Sekarang tanam, ini yang paling penting nih. Saya mau ada fotonya saya tunjukin ya. Tanam bicara investasi, tadi saya bilang kan, nah ada lebih nih buat investasi, beli reksadana, mungkin beli emas atau beli apartemen itu properti yang lain ya. Nah, tapi kita juga sadar yang paling penting itu investasi yang paling bawah nih. Gimana kita kalau punya anak-anak ya, itu menginvestasikan nilai keuangan kepada anak. Itu berbahaya banget kalau kita nggak mulai tanamkan dari sekarang. Dan ini yang paling susah. Kalau saya belanja investasi yang lain, misalnya bisnis gagal tadi. Saya kan di 7 tahun awal tuh gagal sampai
kita ngalamin banget titik nol, anak mau sekolah nggak bisa karena nggak direncanain, nggak bisa ke sekolah favorit kita, akhirnya harus homeschooling, saya harus ke kantor bawa bekal karena udah bener-bener di titik nol waktu motor Cina kita bankrupt ya. Jadi waktu itu saya tahu banget susahnya dan kita bangkit lagi bisa gitu. Investasi itu bisa diulangi dari nol, kita akhirnya membangun lagi pelan-pelan nabung, investasi lagi punya yang lain lebih banyak bahkan. Tapi yang paling penting, bagaimana memberikan nilai keuangan pada anak Bapak Ibu. Ini bahaya banget. Dan anak itu ternyata pinter sekali, mulai 4 tahun udah ngerti tentang uang. Jadi saya mau sharing ini satu screen yang kita share di tahun 2008 ya waktu itu ya. Anak-anak masih kecil, yang baju hijau ini anak kami, ada 3, ada 1 dan ini yang anak pertama dan anak kedua. Dan waktu itu ceritanya begini, kita bicara tentang nilai dulu, bahwa waktu itu kita beli video, jangan yang bajakan, supaya ya kalau video bajakan tuh murah waktu itu, tapi mudah juga rusak. Dan ternyata mereka jadi nggak sayang, karena minta kita belikan, dan akhirnya karena dapatnya gampang rusak juga ya. Tidak diatur dengan baik. Nah, setelah kita memberitahu anak-anak bedanya kebutuhan dan keinginan, dan video itu adalah keinginan yang bisa ditunda, nah mereka boleh beli pas ulang tahun ya. Nah, akhirnya mereka tahu yang original, yang ori itu mahal. Nah, satu hari pas libur sekolah 3 minggu, anak-anak berkata, kalau ini mahal belum tentu semua teman bisa beli, kenapa nggak kita sewakan saja? Nah, kita pakai satu depan ruko dari temen nih, jam 7 sampai jam 9 malam, 2 jam aja sehari selama 3 minggu, belajar menyewakan, kita ajak teman-teman bawa anak datang, dan ini merubah banget anak-anak punya nilai tentang keuangan. Ya, boleh Astuti cerita? Ya, jadi 3 anak kami itu dengan diadakan kegiatan cuma nyewain VCD ini, ternyata efeknya banyak banget. 1, dari awal waktu persiapan, mereka belajar bagaimana kerjasama, ya, bagaimana kerja, gitu kan ya. Yang kedua, dalam persiapan itu kelihatan gitu loh, oh anak saya yang pertama itu komputer gitu ya, pinter ya, ngetiknya rapi, dari SD dia bisa bikin label dan lain-lain, tuh luar biasa bagi saya ya. Nah, anak yang kedua tuh pinter cerita tuh kalau misalnya saya bilang kamu hafalin ya semua cerita dari VCD itu, jadi kamu harus cerita ke semua orang sampai semua orang harus sewa 2, nggak boleh 1, harus 2. Jadi ditarget. Jadi kalau 1 udah berhasil, dia suruh cerita lagi. Dia ceritanya tuh gini, jadi kalau ada pesawat bisa dia gitu kan, atau kalau kereta api jadi dia suaranya tuh banyak gitu yang nomor 2 ya. Nah, nomor 3 itu dia pinter acting, tetapi dia bilang, loh kalau Astin gimana? Habis dia kan paling kecil gitu kan. Terus saya bilang, ya kamu itu aja bagian masukin kantong plastik. Terus dia bilang, hei pekerjaan tak berguna. Loh anak kecil bisa ngomong masukin ke kantong plastik itu tak berguna. Makanya saya bilang, udah kamu sama Koko Dixon aja. Kalau Koko Dixon sampai tidak berhasil membuat mereka tuh sewa 2, kamu buat mereka harus sewa 2. Pokoknya masuk di kantong harus 2 aja, itu gawang terakhir gitu kan ya. Dan ternyata memang benar ya, kalau tuh anak saya ketiga tuh lucu. Kalau misalnya cuman 1, ngotot 1, dia cuman bilang gini, pilih aja pokoknya 2 nggak keluar. Dia tuh orangnya memang berani, pokoknya kalau ditugaskan apa gitu ya, Austin itu memang bisa begitu gitu ya, lebih to the point gitu anak. Jadi dari sana kita lihat, oh bagus juga. Tapi yang luar biasa teman-teman ya, kita tuh maksudnya cuman mengisi waktu libur. Ternyata waktu dikumpulkan dan dapat kan, uangnya tuh cuma sedikit sih dapatnya. Jadi 1 orang itu cuma kebagian berapa sih? Berapa ratus ribu lah singkat cerita ya. Terus belanjalah kita ke supermarket. 70.000 dapatnya. Itu karena 200.000 bayar sewa 10.000 sehari ke yang punya ruko gitu ya. Saya bilang ini bisnis bayar sih. Ya toh, terus karena dapatnya cuma sedikit, ya kan, terus kita belanja di supermarket. Biasanya tuh kalau anak-anak belanja di supermarket kan seenaknya sendiri toh, ngambil ini, dimasukkan ke keranjang. Terus kalau dikeluarkan apa yang dia mau beli kan, terus ngamuk, nangis-nangis gitu kan. Ini lucu, bertiga tuh bisa muter tuh gak kelar-kelar. Saya dengerin, ini muter-muter kenapa sih kok nggak beli-beli? Ayo, Dedi sudah dikasih cepetan. Bertiga ngomong gini, aku mau beli itu apa namanya, apa tuh waffle yang mahal itu namanya? Locker. Dapatnya cuma 70 locker, habis
gitu. Oh ya kalau gitu yang murah aja itu Citato. Nggak, jangan Citato deh. Apa tuh yang lebih murah lagi itu apa snack ball ya kan? Itu kan enak juga kan yang keju gitu. Terus kata yang kecil, nanti obat batuknya mahal, sama aja uangnya habis. Jadi mending beli loker. Jadi mereka mutar nggak beli. Saya tuh ketawa cekikikan loh. Sampai saya pikir, tahu rasa lu ya kalau cari duit susah, ngeluarinnya juga mikir gitu loh. Singkat cerita mereka cuma beli tiktak, goceng, udah. Ya, terus lo kenapa nggak beli lagi? Duitnya cuma dapat berapa? Itu 1-2 loker aja habis, jadinya gitu kan. Dan itu ternyata terbawa sampai sekarang loh. Nah, itu ya teman-teman ya, istilahnya kalau kita mengajarkan anak value dan kita hidupin tuh value, ya kan, itu akan terus terbawa. Itu yang kita senang ya. Kegiatannya mungkin 1 cuma 2 kali gitu loh. Jadi yang terakhir kita ajarkan anak bisnis jus. Ya, bisnis jus. Saya bilang apa? Kamu dengan teman-teman, mulai dari awal, cara bikin jusnya harus kikrik. Tahu kikrik? Nggak tahu lah ya bahasa Indonesianya apa, nanti find out sendiri ya, kikrik. Kikrik artinya gini, dari awal kalau sampai ada masalah bagaimana? Kalau sampai ada yang tidak kerja bagaimana? Kalau ada yang balelo bagaimana? Ya kan, harus ada sanksinya supaya jelas gitu. Jadi pertemanan tidak rusak, tapi bisnis akan terus berjalan, gitu kan ya. Terus beneran waktu dia bilang gini, Mama gimana ya sekarang ini, dia ada 2 bisnis ya, bisnis game sama bisnis jus. Jadi kita pandu cara bikin bisnisnya. Terus Mama ini gimana nih? Ternyata kebanyakan orang. Terus ada yang tidak produktif tapi mendapatkan bagian yang sama. Nah, dari praktek yang beginian, terus adiknya kan membantu. Adiknya membantunya tuh volunteer. Ya kan? Terus saya bilang, emang kalau volunteer karena membludak ya. Kalau volunteer emang nggak dibayar. Harus dibayar lah. Adik sendiri ngapain dibayar? Loh, volunteer kalau kamu tuh bukan adik mana nggak kamu bayar? Bayar dong. Nah, dari sinilah banyak nilai-nilai yang kita bisa ajarkan anak dalam kegiatan real. So, banyak sekali kegiatan yang kita bisa ciptakan sendiri. Ya kan? Nggak berhasil, nggak menghasilkan uang. Nggak apa-apa. Yang penting value itu dipegang oleh anak, supaya apa? Waktu nanti mereka benar-benar terjun ke dunia pekerjaan yang lebih besar, yang uangnya juga mungkin lebih banyak gitu ya. Yang penting prinsip dasarnya, bagaimana kamu bekerja, kejujuran ataupun kerapian di dalam menyusun administrasi, menyusun tujuan-tujuan, itu terbentuk dari awal. Itu kali ya, Pak Jono ya. Iya, oke. Mungkin sharingnya cukup, nanti kalau mau tanya jawab aja. Jus itu juga nggak sengaja sih, awalnya karena pandemik, kita vitamin C mahal, bikin buah sendiri di rumah, akhirnya dia lihat sama temannya ada ide bikin jus, terus dia kemas sendiri pakai IG, cukup keren sih ya. Jadi Bapak Ibu, mulai dari kita ya, kita nggak bisa berharap orang lain berubah, dan kita juga nggak bisa berharap anak-anak berubah, pasangan berubah, nggak bisa. Jadi kalau perubahan dimulai dari diri kita, mudah-mudahan hari ini ada sesuatu yang berharga yang kita bisa bangun bersama-sama. Sebenarnya yang tadi ya, kita nggak bisa merubah. Kalau istilahnya suami udah begitu, terus kita berharap dia berubah, nggak bisa Bu. Ya, jadi pertama ya kalau memang ada kesempatan kita ngajak ngobrol, tapi mulai dari diri kita yang berubah. Jadi kita yang mancing lah. Jadi kalau suami nggak pernah ngomong, ambil keputusan sendiri, nah kita yang coba ngomong dulu gitu dari kita. Ya, menurut kamu gimana? Kamu setuju nggak? Jadi kita yang minta pendapat dari dia. Oke, terima kasih gitu. Terus kalau memang dari berdua nggak bisa, kita butuh orang ketiga yang ngomong. Tentu orang yang dipercaya ya, mentor, penasihat rohani gitu, yang bisa ngasih tahu. Jadi biasanya kalau saya konseling langsung saya nanya, ya, kalau kamu ke istri begitu, istri ke kamu bagaimana begitu. Nah tentunya di situ orang ketiga bisa menanya. Tapi kalau istri yang nanya nggak bisa ya, agak susah ya. Gimana Bu Astuti, ada tips nggak itu kalau saya putusin sendiri? Nomor 1, ajak suamimu ikut KF. Ya, daripada kamu nggak bisa ngomong, ya suruh ajak dia, nanti kalau perlu ketemu saya, ya. Kalau saya kan jadi devilnya kan saya nggak takut. Kalau kamu kan kamu takut toh, lah ya kalau saya nggak. Ya, terus 1 tuh KF ya. Nomor 2, kalau memang sudah terjadi Bu, kalau saya selalu punya, saya beri ruang maaf buat dia. Kalau memang dia ngeselin dong mengasih keputusan, tapi istilahnya nggak dikomunikasikan. Kita kan jadi kesel gitu ya. Tetapi ingat,
Semua seizin Tuhan. Itu saya prinsip yang saya selalu pegang. Jadi kalau misalnya pun, ya kan, suami saya pernah loh investasi sampai salah, ya kan, ya enggak apa-apa gitu loh, kasihlah dia ruang bersalah gitu kan. Kita juga sering salah, ya toh. Terus kalau sampai kejadian itu sudah terjadi, saya percaya 100% itu seizin Tuhan. Dan kalau seizin Tuhan pasti punya rencana. Meskipun kejadian itu bikin kita kesel. Kayak saya ya, waktu investasi salah semua. Atau ada sampai rumah yang sampai harus dijual gitu ya, sampai hilang. Ya sudah, kita belajar. Oh, bagaimana sih kita membangun value gitu ya. It's alright gitu loh. Karena kenapa? Uang bisa dicari, Bu. Terus, tapi kalau suami, lu mau cari lagi, kawin lagi kan nggak bisa. Kalau bisa pun kan nggak diberkatin. Ya kan? Berkat Tuhan jauh lebih penting dari yang segalanya. Yes. Jadi untuk belajar berkomunikasi itu butuh waktu dan butuh seni. Karena kenapa? Banyak sekali suami istri itu kadang sungkan. Ya, sungkan untuk ngorek, takut marah. Atau benar-benar dikorek, marah beneran. Terus kalau sudah marah beneran, istri itu kadang-kadang jadi bete, bad mood. Ya kan? Nah, karena itu tips saya, waktu untuk mengubah cara. Jadi next time harus komunikasi ya. Harus kesepakatan ya. Ngomongnya itu kalau sama laki ya, perutnya harus kenyang. Terus kenyangnya jangan makanan masakan yang kamu pikir dia senang. Tanya sama dia suka makanan apa yang dia suka. Contoh nih Juwono. Kalau Juwono sukanya steak, dia kan suka daging-dagingan tuh. Dia sukanya steak. Bawa dia makan steak, perut sudah kenyang, baru diocain. Gini loh Koju yang weng gitu sambil menyanyi sedikit. Menyanyinya tuh suaranya agak enak, kan enggak berasa kan Koyu? I know that. Kalau saya mau diajak makan daging, morop saya enggak suka daging. Ya kan, jadi kan bad mood. Tapi kalau makanya saya ikan bakar yang saya happy gitu ya. Terus ngoceh-ngoceh gitu ya, ambil makan ya, apalagi makan pentol. Wah! Saya senang kan makan pentol. Nah, habis makan pentol terus sambil ngoceh-ngoceh itu masuk meresap. Ya kan? Jadi seni berkomunikasi itu harus dipelajari Bapak Ibu. Ya, teman-teman yang ada di sini ya. Apalagi kalau suami istri. Itu ya kali tips dari saya ya. Sendiri. Dia tadi ya, gampang kan? Pelepasan ya, Astuti ya. Katanya kena kutuk kegagalan. Loh iya, malah saudara Saiman bilang kutuk kegagalan, sampai saya bilang, saya mau buktikan tidak ada ya namanya kutuk kegagalan itu. Karena kenapa? Saya tahu pasti saya melakukannya dengan sepenuh hati, saya nggak malas. Gitu kan? Tetapi kalau, terus gagalnya pun juga karena, ada kemajuan teknologi, jadi saya harus siap berubah. Jangan, kalau misalnya kartu kan, ya kartu yang lama, sekarang kan pandemi nih. Zaman sudah berubah dengan Zoom, dengan lain-lain. Loh, saya ya harus berubah dong. Saya di sini juga bawa peralatan loh, lampu, mikrofon lah, segala macam. Jadi bawaan saya bukan lagi tas branded lagi. Lampu, ambil mic, buat apa? Biar nge-zoom-nya kelihatan cantik, ya kan? Terus nih, kacamata, ganti. Ini kalau sinyalnya terus kayak avatar, nanti tak ganti beneran ini ya. Kan matanya jadi jelek gitu. Kalau bantuan dari keluarga nggak ada, Bu. Jadi kita turunkan gaya hidup betul-betul waktu itu turun sampai saya harus nggak berani makan di luar, saya bawa kotakan dari rumah. Nah itu gara-gara itu terus dia kasihan kotak plastiknya kok bau, dia akhirnya cari lagi yang gratisan, ikutin MLM tadi supaya dapat bonus-bonus gratis. Ya gitu yang kita lakuin. Kalau masalah tuh diizinkan, teman-teman saya tahu tidak enak, ya. Marah boleh. Jadi kenali mulai dari sekarang ya, sebelum kemarahan itu datang, kenalilah dirimu. Kamu kalau marah, kamu enaknya apa gitu ya. Lek kamu suka waktu marah minum kopi, ingat-ingat minumlah kopi kayak saya. Atau makan bakso kayak saya, ya kan? Atau kalau Juwono mungkin tidur. Atau apa gitu. Kenalilah itu dulu. Terus, dalam situasi apapun teman-teman, ya. Doa sepakat itu sangat besar kuasanya. Ya, ingat loh, masih ada Tuhan dan ini seizin Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Mau bentuk kamu. Jadi ininya harus positif terus. Tuhan akan membentuk kita be better person. Be better. Menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Jadi kalau otakmu sudah positif, ya bukan minus, salib itu positif loh. Salib seret. Kelihatan ya. Kalau mindset kita positif, saya percaya Tuhan akan berkati. Sepakat. Ya, seizin Tuhan. Thank you.
Sebenarnya yang tadi anak-anak kita itu usianya waktu itu 8, 6, dan 4 tahun, itu kan nggak benar-benar jualan ya, istilahnya cuman melatih mereka supaya tahu yang namanya cari uang itu seperti apa susahnya ya. Terus mereka waktu hari pertama semangat, tapi hari kedua nggak mau, kita bilang ya udah komitmen harus tetap buka ya. Jam 2 jam ya 2 jam, hanya berkata tentang kedisiplinan, memperkenalkan. Dan anak itu udah mengenal sejak usia 4 tahun tentang nilai uang ya. Itu yang tapi kalau mau belajar beneran bisnis, yang sekarang anak kita udah remaja ini ya benar-benar kita suruh bikin anggaran, ya bikin aturan main yang jelas, modalnya bahkan kalau dia pakai istilahnya alat-alat ya harus bayar gitu ya, istilahnya kemarin dia harus istilahnya tanya, saya pasang wifi sendiri, kalau perlu listrik AC berapa ya, dia harus bayar, jadi benar-benar bisnis seperti itu, supaya mereka bisa berhitung yang disebut laba yang sebenarnya itu berapa. Nah itu perlu belajar. Ngajak bisnis sama anak itu adalah value-nya. Contoh, anaknya umur berapa atau memangnya? Oh, masih TK. Nah, misalnya ya, jualan jus. Contoh ya, Anda kalau mau jualan paling gampang sekarang itu online makanan, jelas. Atau ya barang-barang yang dari mana tuh, kan banyak broker ya sekarang ya, jualan ini nanti ngambil dari sini, oper dari sana, kan gitu kan? Apa aja. Mau jadi agen yang lagi naik kayak saya nih, agen asuransi, bisa. Terus, ajak anakmu, bukan untuk dia bekerja, tapi dia harus melihat value. Anak saya sejak kecil, saya ajak dia prospek kelilingan. Terus saya bilang, ingat ya nak, mama mau kerja. Boleh bantu? Caranya bantu gimana? Oke, you mau warna 1 jam ya, mama kasih buku warna. 1 jam mama biar closing dapat duit. Kalau mama closing, kita minum es. Ya kan? Mama saya dulu juga mengajarkan hal yang sama. Berdoa di mobil. Kalau mama dapat tagihan, nanti kita makan rawonnya depot Anda. Itu kan kalau di Mojokerto kan terkenal sekali ya, rawon depot Anda. Lah, kalau nggak bayar mama, minum air putih sampai Surabaya. Padahal kan tuh 2 jam itu perjalanan, kan lapar. Jadi kita berdoa kenceng-kenceng, Tuhan tolong itu ya bos ya, biar bayar tuh. Kalau mama nggak dibayar, nanti kita nggak makan rawon gitu kan. Anak saya sama, menggambar ya mama, iya 1 jam, nggak boleh ribut. Begitu oke, tidak ribut, ada es krim buat itu karena kamu membantu mama bekerja. Terus pernah sekali waktu saya jualan ya, saya asuransi ya. Jadi saya jualan asuransi. Closing saya kasih hadiah. Ya kan? Waktu saya kasih hadiah, itu saya suruh anak saya yang kasih hadiah. Nah, itu loh dia dilibatkan. Kan hal kecil. Nih kasih ke Om, bilang terima kasih ya sudah beli asuransi mama, gitu kan? Terus dikasih Om, terima kasih ya sudah beli asuransinya mama. Omnya latah. Oh iya, sampein ke Dedi ya, terima kasih ya payungnya. Tahu dia bilang apa? Om ini gimana sih yang ngasih mama kok terima kasihnya ke Dedi? Terima kasih ke mama dong, jangan ke Dedi. Katanya gitu kan. Terus jadi omnya bilang, oh iya lupa, terima kasih ke mama. Iya, soalnya mama yang jual asuransi. Gitu ya, makasih ya Om. Itu menunjukkan dia tahu value-nya, siapa yang bekerja, siapa yang ini. Kadang dia sampai bilang begini, Oma beli dong buat mama, berkati mama. Loh, dia bisa bilang begitu loh, si Austin itu yang kecil. Saya nggak ngajarin dia suruh ke klien begitu, enggak. Tetapi dia tahu value-nya. Kenapa dia nyuruh beli? Karena dia tahu value mamanya tuh kalau nggak closing, nggak makan es krim. Jadi saya merasa, saya mesti mendapatkan es krim. So I have to help my mom closing, gitu kan. Terus kata omanya, ya, oma akan kasih kalau kamu nyanyi. Dia langsung nyanyi, di saatku berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Langsung saya dikasih premi loh sama klien beneran. Saya sampai bilang, nak, kamu kenapa sampai harus begitu? Kan di klien lain masih ada, jangan malu-maluin lah. Biarin, pokoknya sekarang kita harus makan, mama makan es krim, lapar gitu. Yang kita bisa ajarkan ke anak, jangan makan kalau kamu nggak kerja. Tuh, itu yang saya tanamkan dan itu melekat banget ke mereka sampai sekarang. Prinsipnya sama lah ya, artinya kalau kita beda karakter, ya pertama berdoa pasti ya. Tapi yang kedua ya, tadi tipsnya Astuti udah bagus. Kesukaannya apa? Tak kasih tip, Bu. Hadiah ulang tahun. Pak, aku minta hadiah ulang tahun, ikut KF dong, gitu. Benar. Jadi istilahnya cari tahu apa yang dia suka, atau sebaliknya tadi boleh request something pas event khusus seperti itu. Kita nggak bisa berubah orang lain soalnya.
Saya sama istri beda kok, nggak satu rekening, nggak perlu 2 tanda tangan ya. Yang penting kita bikin anggaran bersama, Rumah Kristusnya, kita belanjain bersama, dan kita catat bersama. Kalau dia nggak mau nyeret, ya tadi dia WA saya ya. Terus kita review, ini pengeluaran kita, apa yang bisa lebih, dan komitmen kita adalah menjaga apa yang kita udah sepakati. Sebenarnya itu, jadi nggak penting istilahnya terus harus dilebur duitnya, nggak sih ya. Dan saya nggak perlu bagi juga pengeluaran ini buat siapa. Saya ambil komitmen kalau saya, bahwa semua kebutuhan keluarga itu harus ada di cover dari gaji saya. Jadi saya nggak akan, misalnya buat anak, buat rumah, buat apa, 1 sen pun kalau istri punya buat investasi. Jadi saya akan mencari lebih, nggak perlu istilahnya menggabungkan pendapatan istri untuk biaya hidup keluarga. Itu komitmen saya. Nah, jadi apa yang Astuti dapatkan bisa buat masa depan, buat jalan-jalan, buat nanti mungkin pensiun, seperti itu buat masa depan, kayak gitu. Nah, itu yang kita lakuin, tapi kita review bersama-sama. Anggaran keluarga ya, rumah tangga, U-nya utilitas, M-nya makan, anak, H-nya hiburan, boleh dianggarkan, hiburan boleh loh ya. Jadi Kristus tuh juga kesehatan, dari singkatannya ya, nanti kalau mau lebih detail bisa. Nah itu yang penting, kita anggarkan berapa sih buat makan sebulan, buat anak berapa, nah itu setelah dicatat akhir bulan kita review gitu. Kalau ada yang lewat, kita akan koreksi bareng, kenapa ya kok lebih ya. Tapi kalau ternyata nggak lewat, kita boleh kok sisanya, ayo kita habiskan buat kita bulan ini makan-makan, boleh. Itu upah bahwa kita sudah mengatur dengan baik keuangan Rumah Kristus kita di bulan ini. Yang penting jaga surplusnya, jangan sampai tekor ya. Nah, surplus inilah yang kita investasikan supaya bisa buat masa depan. Nah, itu yang kuncinya di situ sih sebenarnya. Kesimpulannya, kalau mau diberkati butuh kesepakatan. Itu nggak bisa ditawar, ya nggak bisa ditawar. Bagaimana kalau belum sepakat, kita nggak bisa rubah. Dan kalau Tuhan izinkan kita menikah dengan orang ini, ya minta Tuhan yang rubah. Ya tentunya kita juga harus bertindak proaktif. Tadi tips-tips yang menarik dari Astuti udah banyak ya. Proaktif artinya berubah dari saya, menyenangkan Tuhan, menyenangkan apa kebutuhannya dia, kemudian dari situ kita komunikasikan. Kalau nggak bisa, kita butuh orang ketiga yang lebih tinggi dari itu. Selain Tuhan ya butuh mentor yang untuk bisa mengajak orang ini, pasangan kita berbicara. Oke. Kalau kamu diberkati, harus sepakat. Tapi sepakat kalau kamu tidak happy, percuma. Terus untuk bisa happy, jangan ruwet, be simple. Dan syukuri semuanya. Suami mau model apapun, syukuri dulu. Tanpa bersyukur, kamu nggak bisa punya ide kreatif. Saat kamu bersyukur, kamu happy, kamu simple, ide kreatif akan sangat banyak. Berdoalah, Tuhan pasti akan mendengar. Tuhan nggak bisa dibohongin, say. Oke, semua seizin Tuhan. God bless you all and sukses ya.